Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bab 7 yaitu peluang. Untuk materinya sudah di-share ya di Edmodo-nya. Nah, untuk peluang ini sebelum masuk ke materi peluangnya, kita awali dengan teknik membilang atau di sini tuh masuknya yaitu kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan itu merupakan kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Jadi, semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Di sini ada dua aturan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Nah, di aturan penjumlahan itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada kata atau. Contohnya ya. Contohnya misalkan Retno memiliki, jadi ada Retno memiliki 2 mobil, 2 motor, dan 3 sepeda. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara Retno dapat pergi ke sekolah dengan mengendarai kendaraannya. Jadi kan gak mungkin si Retno ini mengendarai langsung semuanya. Jadi atau dia itu kan pasti Retno itu akan mengendarai mobil atau motor atau sepeda. Maka banyak caranya adalah 2 ditambah 2 ditambah 3 sehingga hasilnya 7. Jadi berapa banyak cara Retno pergi ke sekolah adalah dengan 7 cara. Ini aturan penjumlahan, selanjutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian itu kita sebut juga dengan teknik membilang. Kalau teknik membilang ini kata kuncinya adalah ada kata dan atau dia dilakukan secara sekaligus. Oke, untuk contohnya seorang siswa memiliki 2 buah sepatu berwarna hitam dan putih. Jadi contohnya seorang siswa memiliki sepatu. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Lalu dia juga memiliki kaos kaki. Kaos kakinya ada 4. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Jadi si siswa ini ke sekolah mungkin pakai sepatu dan kaos kaki yang mana? Kalau ini kan berarti dia itu akan secara sekaligus memakai sepatu dan kaos kakinya. Sehingga kita hitung jumlah sepatunya ada berapa? Ada 2. Lalu jumlah kaos kakinya ada 1, 2, 3, dan 4. Sehingga banyak caranya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi ada kaidah pencacahan itu terdiri atas 2 aturan. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dengan kata kuncinya untuk perkalian adalah dan secara sekaligus. Kalau aturan penjumlahan adalah atau dan tidak sekaligus. Jadi ini contohnya. Lalu ada juga contoh lain untuk aturan perkalian. Untuk aturan perkalian itu contoh yang kedua adalah, ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan. Jadi ini ada A, ini ada B, dan ini ada C ya. Ini kota A, kota B, kota C. Dari A ke B ada 3 jalan. 1, 2, 3. 3 jalan kita tulis.
Lalu dari kota B ke kota C ada 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalan. Yang menjadi pertanyaan adalah, tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi si A ini mau ke C melalui B. Otomatis dia pasti akan secara sekaligus melewati B lalu ke C ya. Tidak mungkin dia melewati B atau C, itu kan. Sehingga dia memakai aturan perkalian. Banyak jalannya atau banyak jalan yang mungkin adalah kita kalikan 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 15 jalan yang mungkin dia lewati. Untuk contoh yang selanjutnya adalah contoh nomor 3. Contoh nomor 3 itu yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan. Ribuan itu artinya dia 4 angka ya. Dan tidak boleh ada angka yang sama. Angka tidak sama. Si angkanya tidak boleh sama. Lalu yang A yang ditanyakan adalah banyak bilangan yang dapat terjadi. Banyak bilangan yang dapat terjadi. Jika ditanya seperti ini, dia kan ditanya bilangan ribuan yang mungkin terbentuk. Jadi kan 4 angka. Kita coba aja buat 4 slot. Jadi atau 4 penyimpanan. 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk ribuan, angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuan. Banyaknya ya, banyak ribuan gitu. Banyak bilangan yang dapat terjadi. Pertama kita hitung dulu, ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita punya NS atau banyaknya angkanya adalah 7. Nah, di sini untuk ribuan tidak mungkin kan kita tulis 0 sebagai angka awal. Misalkan kita punya 0, 1, 2, 3. Ini kan menjadi 123 bukan 1023. Sehingga angka 0 tidak mungkin. Sehingga yang mungkin menempati angka ribuan adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Tadi kan ada 7 angka. Sudah dipakai untuk ribuan 1. Kan angka tidak boleh sama. Sehingga 7 dikurangi 1, 6. 6 untuk mengisi ini berarti dikurangi 1 lagi, 5. Dikurangi 1 lagi, 4. Sehingga banyak bilangan yang dapat terjadi adalah 6 dikali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 400 bilangan. 720 ya. 720 bilangan. 720 bilangan. Lalu yang kedua yaitu banyaknya bilangan ganjil. Banyak bilangan ganjil yang mungkin. Kita buat lagi 4 kotak. 1, 2, 3. 4 kotak ya. Kalau bilangan ganjil berarti kita fokus ke angka terakhir. Angka terakhir itu haruslah ganjil. Jadi yang ini itu harus diisi oleh angka ganjil. Nah, angka ganjil berarti kan di sini ya. 1, 3, 5, dan 7. Berarti kemungkinannya diisi oleh 4 angka. Sama seperti tadi, kita kan punya jumlah angkanya ada 7. Sudah dipakai 1, berarti kan sisa 6. Tapi kita tidak boleh pakai angka 0, berarti sisa angkanya 5. 6 dikurangi 1, 5. Nah, tadi 7.
ada jumlah angka yang 7, sudah dipakai 1, 2, berarti 7 dikurangi 2, 5. Nah, sekarang 7 dikurangi 3, 7 kurangi 3 adalah 4, sehingga banyak bilangannya adalah 5 kali 5 kali 4 kali 4, yaitu 400 bilangan. Oke, ini bilangan. Lalu yang ketiga adalah banyak bilangan yang kurang dari 4.000. Berarti kan kurang dari 4.000 itu haruslah 3.000 ya, angka awalnya 3.000. Berarti kita sama, buat lagi 4 kotak, 1, 2, 3. Berarti kita fokus ke sini. Ingat, nggak boleh ada angka 0. Jadi kemungkinan yang diisinya oleh angka 1, 2, dan 3. Berarti ini ada 3 kemungkinan angka. Lalu 7 dikurangi 1 berarti kan 6. 7 dikurangi 2 angka yang sudah dipakai berarti 5. 7 dikurangi 3 angka yang sudah dipakai berarti 4. Sehingga ini adalah 3 kali 6 kali 5 kali 4. 360 bilangan. Jadi ini adalah banyak bilangan yang dapat terjadi kalau ini bilangan ganjil. Beda lagi kalau bilangan genap. Kalau bilangan genap artinya yang ini haruslah bilangan genap. Bilangan genapnya kan ada angka 2 dan angka 4. Berarti ini hanya diisi oleh 2 angka. Sama ininya, karena ada 7 angka, 0 nggak boleh. Berarti 7 kurangi 1, kurangi 1 lagi. Berarti 5. Ini 5 juga, ini 4. Jadi nanti 5 kali 5 kali 4 kali 2. Tuh. 5 kali 4, 20. 5 kali 2, 10. Berarti ini ada 200 bilangan. Kalau ditanya bilangan genap. Selanjutnya setelah dari kaidah pencacahan, kita masuk ke materi notasi faktorial. Notasi faktorial itu biasanya n faktorial. Ini dibacanya adalah n faktorial. Si tanda seru itu n faktorial. Oke, misalkan n faktorial itu kita tulis n faktorial sama dengan n dikali n min 1 kali n min 2 dikali sampai 3 kali 2 kali 1. Jadi sampai ujungnya 1. Sebagai contohnya, misalkan 2 faktorial berarti 2 kali 1. Yang penting ini udah 1 ujungnya, berarti 2. 3 faktorial, ini juga sama, 3 kali 2 kali 1, 6. Nanti 4 faktorial juga sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 24. Gitu dan seterusnya. Yang penting ini sampai angka 1 ujungnya. Contoh yang kedua, misalkan kita punya 6 faktorial per 3 faktorial. Sehingga ini 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi cukup sampai kita menemui angka 3 sesuai penyebutnya. Nanti di sini 3 faktorial. Ininya coret, sehingga nanti sisanya adalah 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 kali 4 berarti 120. Tuh. Atau ada contoh yang lain, misalkan kita punya di mana ya? Sini ya. Kita coba contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal 100 faktorial per 97 faktorial 3 faktorial. Ini kita cuma sampai 97 ya. Jadi 100 dikali 99 dikali 98 kali 97 faktorial per 97 faktorial. Si 3 faktorialnya kita uraikan.
3 kali 2 kali 1. 97-nya kita coret, maka sisa 99 dibagi 3. Oke, 100-nya turun dulu. 99 bagi 3 berarti 33. 98 dibagi 2 berarti 49. 100 dikali 33 dikali 49 berarti 161.700. Jadi begini cara menghitung si faktorial. Selanjutnya kita beralih ke materi permutasi. Oke, berarti tadi sudah kaidah pencacahan, notasi faktorial, lalu sekarang permutasi. Permutasi itu adalah banyak cara untuk menyusun. Jadi ini adalah banyak cara untuk menyusun n unsur dalam urutan tertentu ya, dalam urutan tertentu. Jadi yang dalam fokusnya adalah dia harus dalam urutan. Oke, permutasi ini yang pertama kita bahas adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi unsur-unsur berbeda. Unsur-unsur berbeda. Nah, di sini rumusnya adalah PNK, atau bisa juga nulisnya atau PNKN. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, untuk rumusnya sendiri adalah permutasi N dengan K sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Seperti ini. Ini rumus untuk permutasi unsur-unsur berbeda. Contohnya, oke, pertama adalah hitunglah contoh nomor 1. Hitunglah P12 2, permutasi 12 2. Berarti kita masukkan ini adalah N dan yang ini adalah K-nya. Berarti 12 faktorial dibagi N-nya kita tulis 12 dikurangi 2 faktorial sama dengan ini, berarti 12 faktorial per 12 dikurangi 2 adalah 10 faktorial. Ini kita cukup uraikan sampai angka 10. Berarti ini 10 faktorial per 10 faktorial. Sehingga 12 kali 11 sama dengan 132. Ini untuk contoh soal permutasi. Contoh yang keduanya. Oke, sini masih kelihatannya. Contoh nomor 2. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan terdiri dari 4 angka. 4 angka akan dibuat berbeda. Tentukan banyaknya susunan bilangan yang mungkin. 4 angka berbeda. Tentukan banyak susunan angka atau susunan bilangan yang terbentuk. Oke. 4 angka berbeda. Ini bisa aja pakai aturan perkalian yang tadi ya, aturan perkalian. Jadi kita buat 4 kotak. 1 2 3. Kita hitung dulu ini ada berapa angka. Total angkanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada 7 angka. Karena di sini tidak ada angka 0, berarti ini bisa kita tulis 7. 7 sudah dipakai 1 angka, berarti ini 6, kurangi 1 lagi 5, kurangi 1 lagi 4. Maka hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 840. Atau cara kedua yaitu dengan menggunakan permutasi.
permutasinya berarti ini totalnya ada 7 angka. Dia sebagai N berarti 7, lalu si 4 angka ini itu adalah sebagai nilai dari K. Berarti permutasi 7, 4. 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial. Berarti ini 7 faktorial dibagi 3 faktorial. 7 kurangi 4, 3. Berarti ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini coret, sehingga diperoleh 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sama seperti di atas ya. Berarti ini 840. Jadi untuk yang seperti ini, jika tidak ada aturan dia ganjil genap atau apapun, itu bisa pakai cara permutasi unsur berbeda. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu tentukan banyaknya kata yang dapat disusun dari semua huruf. Oke, ini contoh yang ketiga. Banyaknya kata yang dapat disusun, banyak kata yang dapat disusun dari kata KELAS. Oke, kita perhatikan dulu apakah ada huruf yang sama? Nggak ada ya. Berarti ini kita hitung berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk permutasinya berarti permutasi 5, 5. Karena tidak ada huruf yang sama. Ini sama artinya saja 5 faktorial per 5 min 5 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Oke, 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berarti 120 kata yang mungkin disusun. Oke, selanjutnya ini kan permutasi unsur berbeda, lalu bagaimana dengan permutasi unsur yang sama? Oke, berarti yang kedua ini adalah permutasi unsur yang sama. Atau ada unsur yang samanya ya. Untuk rumusnya adalah permutasi unsur sama berarti N ini adalah K1, K2 dan seterusnya. Jadi K1 itu berapa banyak unsur yang sama, K2 juga sama unsur yang samanya. Berarti N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial dan seterusnya. Sebagai contohnya nomor 1. Tentukan banyak susunan 6 unsur. Tentukan banyak susunan 6 unsur yang memuat 4 unsur sama. Memuat 4 unsur yang sama. Oke, berarti jawabannya adalah permutasi 6, 4. 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Ini sama, penyelesaiannya adalah 6 kali 5 kali 4, karena penyebutnya ada 4-nya, maka berhenti di 4. Ini hasilnya adalah 20. 6 kali 5, 30, maaf. Ya, untuk yang kedua adalah tentukan banyak susunan 9 kelereng. 9 kelereng berdampingan yang terdiri atas 4 merah, 3 biru, dan 2 hitam. Oke, kita anggap berarti 4 merah itu kan ada 4 yang merah sama semua ya. Ini K1, 3 biru adalah K2, dan 2 hitam adalah K3. Sehingga penyelesaiannya adalah permutasi 9 dengan 4, 3, 2. Jadi 9 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial.
ini kita uraikan 9 kali 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Yang 3 faktorialnya kita uraikan. 3 kali 2 kali 1. 2 faktorialnya juga 2 kali 1. Oke, kita coret yang bisa dicoret. 4 faktorial bagi 4 faktorial. 6 kita bagi dengan 3 kali 2 kan 6. Lalu 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga 9 kali 4 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 1260. Jadi ini karena ada yang sama ya, 4 merah, 3 biru, dan 2 hitam. Lalu contoh yang ketiga adalah tentukan banyaknya kata yang dapat disusun dari banyak kata. Yang dapat, oke ini terlihat tidak, yang dapat disusun dari kata S, U, K, S, E, S. Oke, sama seperti tadi, ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, totalnya adalah 6 huruf. Lalu ini ada yang kembarnya. Huruf S ada berapa? Ada 3 huruf. Huruf U 1 ya, K 1, dan E 1. Sehingga kita ambil ini sebagai K1 dan yang ini sebagai N. Sehingga permutasinya kita tulis permutasi 6, 3. 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, maka kita peroleh 6 kali 5 kali 4 sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 4 berarti 120. Itu untuk permutasi unsur yang sama. Jadi kalau ada yang samanya, kalau tadi kan yang sebelumnya katanya kelas ya, nggak ada huruf-huruf yang sama. Lalu ini juga ada tulisannya 4 merah, 3 biru, 2 hitam, berarti ada yang samanya. Permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah aturan untuk duduk melingkar. Jadi untuk permutasi siklis itu rumusnya adalah Pn siklis sama dengan N-1 faktorial. Jadi kalau ada 6 berarti 6 orang yang akan duduk, berarti rumusnya adalah 5 faktorial. Kalau ada 7 ya berarti 7 dikurangi 1 berarti 6 faktorial. Contohnya nomor 1 ya. Contoh nomor 1 di sini ada 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Jadi 6 peserta akan duduk di meja bundar. Ada 6 peserta akan duduk di meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Sehingga kita bisa tulis P6 siklis sama dengan 6 dikurang 1 faktorial, 5 faktorial. Oke, 5 faktorial tadi sudah dikerjakan 120 susunan. Atau kalian bisa jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, ini nomor 1. Lalu untuk nomor 2-nya. Contoh nomor 2. Terdapat 7 pengurus OSIS. Oke, ada 7 orang pengurus OSIS. Satu sekolah dengan Aldi, Yusuf, dan Tiara ada di dalamnya. Jadi Aldi, Yusuf, dan Tiara juga anggota OSIS ya. Oke, 3 orang ini adalah anggota OSIS. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika. Oke, yang pertama, bagian A-nya adalah semua pengurus bebas untuk memilih tempat duduk. Semua bebas memilih.
tempat duduknya. Oke, berarti kan tadi ada 7 orang. Berarti ini P7 siklis. Berarti 7 dikurang 1 faktorial atau 6 faktorial. 6 faktorial itu isinya adalah 720 susunan. Oke, untuk yang B-nya. Untuk yang B-nya katanya Aldi, Yusuf, dan Tiara. Aldi, Yusuf, dan Tiara duduk berdampingan. Duduk berdampingan. Oke, kalau kayak gini, tadi itu kan ada 7 peserta. Lalu si 3 orang ini tuh harus duduknya berdampingan. Otomatis kita anggap mereka hanya 1 orang. Jadi yang tadinya 7 peserta, ini kita kurangi 7 dikurang 2. Menjadikan si 2 ininya kita anggap nggak ada. Jadi tinggal 1 orang, karena ini tinggal 1 orang. 7 kurang 2 berarti tinggal 5 peserta. Sehingga untuk menghitung siklisnya adalah P5 siklis. Atau berarti 5 dikurang 1 faktorial hasilnya adalah 4 faktorial. 4 faktorial hasilnya adalah 24. Oke, tapi kan si Aldi, Yusuf, dan Tiara ini dapat duduk bertukar tempat ya. Jadi bisa Aldi, Yusuf, Tiara, bisa Aldi, Tiara, Yusuf, atau seperti apa. Jadi susunan mereka pun dapat bertukar-tukar. Jadi untuk susunan Aldi, Yusuf, dan Tiaranya, karena mereka 3 orang, berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, berarti 6. Sehingga banyak susunannya adalah, karena mereka sekaligus duduknya, otomatis dia dikalikan. 24 dikali 6. Hasilnya adalah 144 susunan yang mungkin. Oke, untuk yang C-nya, untuk yang C adalah banyak posisi duduk jika Aldi, Yusuf, dan Tiara. Aldi, Yusuf, dan Tiara tidak berdampingan. Jika mereka tidak berdampingan, otomatis kita cari nih tadi. Kalau mereka bebas itu kan 720. Kalau mereka berdampingan 144. Berarti jika tidak berdampingan, yang semua dikurangi berdampingan. Tadi semua adalah 720. Lalu dikurang 144. Berarti 720 dikurangi 144 adalah 576 susunan. Oke, jadi ini untuk permutasi siklis. Jadi permutasi yang kita bahas ada 3, yaitu permutasi unsur beda, unsur sama, dan siklis. Selanjutnya adalah kombinasi. Oke, untuk kombinasi adalah sama seperti permutasi, yaitu banyak cara menyusun. Kombinasi juga banyak cara menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau yang tadi permutasi itu dengan memperhatikan urutan, kalau ini tanpa memperhatikan urutan. Jadi ini tanpa memperhatikan urutan. Untuk rumus kombinasinya, kombinasi NK, atau kombinasi itu bisa ditulis kombinasi NK atau kombinasi NK seperti ini. Jadi bisa yang mana saja nulisnya. Untuk rumusnya adalah n faktorial per n min k faktorial k faktorial. Oke, jadi kalau tadi permutasi itu nggak ada ininya, tapi kalau kombinasi kita kalikan lagi ke k faktorial. Sebagai contohnya,
Contohnya yang pertama adalah tentukan kombinasi 102. Kombinasi 102 berarti 100 faktorial per 100 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini berarti 100 faktorial, 100 kurang 2 adalah 98 faktorial, ini 2 faktorial. Kita uraikan 100 sampai ketemu 98, berarti 100 kali 99 kali 98 faktorial dibagi 98 faktorial dikali 2 faktorialnya kita uraikan 2 kali 1. Ini coret, 100 dibagi 2 adalah 50, berarti 50 kali 99 hasilnya adalah 4950. Lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kombinasi 61 dikali kombinasi 72 per kombinasi 133. Ini kita uraikan. Berarti ini 6 faktorial per 6 min 1 faktorial, 1 faktorial dikali 7 faktorial per 7 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Bawahnya berarti 13 faktorial per 13 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Oke, sama dengan ini kita diperoleh menjadi 6 dikali 21 per 13 kali 2 kali 11. Untuk yang lebih rinci perhitungannya ada di modulnya ya. 63 per 143, atau kalian bisa coba pakai cara yang ini. Caranya sama, sehingga ini kita peroleh 63 per 143. Lalu soal yang selanjutnya adalah sini cukup tidak ya? Mana-mana. Oke, misalkan tersedia 4 warna berbeda. Jadi yang ketiga ini adalah 4 warna berbeda. Ada 4 warna, yaitu warna merah, lalu warna kuning, lalu warna hijau, dan warna ungu. Kita simbolkan dengan MKHU. Lalu ini akan dicampur untuk menghasilkan warna lain. Banyak cara mencampur cat tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah banyak cara mencampur. Banyak cara mencampurnya. Oke, misalkan kita buat yang pertama campuran dari satu warna. Jadi mencampur hanya satu warna. Maka kombinasi ada 4 warna dan kita hanya mencampur satu warna. Berarti 4 faktorial per 4 min 1 faktorial 1 faktorial. Sehingga 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Hasilnya adalah 4. Untuk yang kedua yaitu kita mencampurkan 2 warna. Mencampurkan 2 warna berarti kombinasi dari 4 warna kita akan mencampurkan 2 warna. 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Oke, berarti 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya mencampurkan ini 1 warna, 2 warna, mencampurkan 3 warna. 3 warna berarti kombinasi 43. Kombinasi 43, 4 faktorial per 4 min 3 faktorial 3 faktorial. Hasilnya adalah 4. Lalu mencampurkan 4 warna. Mencampurkan 4 warna berarti kombinasi 4, 4.
Ini adalah 4 faktorial per 4 min 4 faktorial, 4 faktorial, hasilnya 1. Jadi itu adalah banyaknya kemungkinan kita mencampurkan warnanya. Bisa 1, 2, 3, atau 4 warna. Untuk selanjutnya adalah kombinasi unsur-unsur yang sama. Kalau tadi berarti itu kombinasi unsur berbeda, ini kombinasi unsur sama. Kombinasi unsur sama itu sebagai contohnya. Contoh nomor 1. Seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, lalu 2 ekor kambing, 2 ekor kambing dari seorang peternak yang memiliki, jadi peternaknya, ini peternak memiliki 6 sapi, lalu 7 kuda, dan punya 10 kambing. Berapa banyak cara petani tersebut? Oke, ini si petani ya. Petani akan membeli ini, si peternak punya ini. Berapa banyak cara petani tersebut dapat memilih hewan-hewan tersebut? Yang pertama berarti kita buat dulu. Oke, penyelesaiannya. Dia akan memilih 4 ekor, ini adalah sapi. Dia akan memilih 4 ekor dari 6 yang ada. Ini kan 4 dari 6, berarti kombinasi 6, 4. 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial, 4 faktorial. Berarti ini 6 faktorial per 6 kurang 4, 2, 4 faktorial, sama dengan 15 cara. Lalu untuk kuda adalah dia akan membeli 3 dari 7 yang ada. Berarti kombinasi 7, 3. 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. 7 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Berarti 35. Oh ya, ini ada cara. Ini cara, karena berapa banyak cara petani membelinya. Yang terakhir adalah dia akan membeli 2 kambing. Oh, ini kambing. Beli 2 dari 10 yang ada. Jadi dari peternaknya kan ada 10 kambing. Maka cara memilihnya adalah kombinasi 10, 2, 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini hasilnya adalah 10 faktorial, 10 kurang 2 adalah 8 faktorial, 2 faktorial. Maka 45 cara. Jadi banyak cara petani memilih adalah kita kalikan 15. Oke, ini 15 dikali 35 dikali 45. Maka 23.625 cara. Tuh. Karena dia akan memilihnya sekaligus. Jadi itu cara pengerjaannya.